Tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Di era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia sangat sering menggunakan media sosial sebagai alat penghubung antar manusia yang cepat, luas, dan murah. Tanpa adanya batasan jarak dan waktu, media sosial menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam berkomunikasi, berinspirasi, bertransaksi, hingga menemukan isu-isu terbaru dan hangat melalui media sosial. Sayangnya, di tengah kemudahan tersebut, media sosial justru kerap digunakan sebagai wadah bagi ujaran kebencian dan sikap maupun tindakan intoleransi. Kini, tak sulit bagi kita menemukan berbagai tindakan tersebut dalam platform-platform media sosial. Contohnya mungkin Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, dan platform-platform sejenis. Kini, tindakan intoleransi tersebut terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan, banyak komentar intoleran dan konten-konten yang sama sekali tidak disangkut pautnya dengan suku, ras, dan agama. Apalagi saat ini kita sedang berada di era post-truth, di mana kebenaran tidak berarti tunggal. Tindakan intoleransi biasanya dilakukan oleh kaum mayoritas akibat kecenderungan bahwa yang mayoritas merasa lebih superior sehingga menindas mereka yang minoritas. Selain itu, ada pula doktrin dalam masyarakat yang menyebabkan timbulnya perasaan bahwa mayoritas tertindas oleh kaum minoritas. Hal ini turut menjadi penyebab tindakan kaum mayoritas untuk melawan atau memerangi kaum minoritas. Sebagai agen perubahan, kita sebagai pemuda Indonesia wajib hukumnya untuk saling bertoleransi terhadap suku, ras, dan agama yang berbeda dengan kita. Karena pendiri bangsa kita jugalah kita dapat bersatu dari berbagai macam latar belakang yang beragam ini. Oke, kawan-kawan superstar, kita dapat memulai langkah kecil tersebut dengan mengedukasi serta kita juga memahami konsep toleransi antar sesama umat manusia di Indonesia dengan hal-hal seperti berikut ini. Jadi, langkah-langkah yang kita bisa ambil adalah pertama, kita harus saling menyadari bahwa di dunia maya kita bertemu dengan keberagaman. Menggunakan sosial media atau dunia maya saat ini, kita harus menyadari hal semacam itu dapat membantu kita untuk lebih siap dalam menghadapi keberagaman yang ada. Kesiapan inilah yang akan menolong kita untuk bersikap toleran dan tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang sedang ngetren seperti sekarang ini. Menyebar ujaran kebencian dan berita bohong yang akhirnya dapat membuat gaduh dunia maya dan sosial media. Kedua, berinteraksi dan bertemanlah dengan media sosial yang tidak seragam atau teman-teman pengguna sosial media lainnya. Biasanya teman kita di media sosial tidak lain adalah teman-teman kita sendiri, benar kan? Jadi yang hampir-hampir mirip lah kesukaannya dengan yang kita pilih atau juga yang kita sukai. Tidak salah tentunya, tetapi hanya berteman dengan orang-orang yang seragam dan sepaham dengan kita akan sulit membangun sikap toleransi dalam diri kita. Karena untuk menumbuhkan sikap toleran, kita harus bertemu dan berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita, baik mereka yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda juga budayanya. Oleh karena itu, berinteraksi dan berteman dengan orang-orang yang berbeda seperti ini akan membantu kita untuk semakin mudah memahami dan tidak saling menghakimi. Terakhir, aktiflah mengkampanyekan sikap intoleransi dengan memproduksi konten-konten toleransi. Gagasan intoleransi ini semakin merebak bisa jadi karena kurangnya produk-produk gagasan toleransi yang dimunculkan. Akibatnya, jumlah intoleran seolah-olah banyak, padahal jumlah mereka sedikit dibanding para pegiat toleransi. Tetapi lebih berdampak karena mereka lebih aktif memproduksi konten-konten tersebut. Oleh karena itulah, melihat kondisi semacam ini, kita tidak bisa berdiam diri saja. Sudah sepatutnya kita untuk ikut berpartisipasi atau memerangi konten-konten toleransi dunia maya dengan memproduksi sebanyak-banyaknya konten-konten toleransi sebagai sarana edukatif dan juga yang efektif bagi para pengguna dunia maya dan sosial media. Oke superstar, itulah angka-angka dari saya untuk dapat menangkal intoleransi di dunia.
Nah ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.